Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang komunikasi interpersonal antara terapis dengan anak autis. Sebelum mempresentasikan jurnal, perkenalkan nama saya Afif Fadil Hidayat dengan NIM 047 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Aisyah Putri dengan NIM 04. Perkenalkan nama saya Alexander Sandi dengan NIM 049. Abstrak. Pendahuluan. Secara etimologis, terapi adalah mengobati suatu penyakit, kondisi patologis. Bicara adalah media komunikasi secara oral yang menggunakan simbol-simbol linguistik, di mana dengan media ini seseorang dapat mengekspresikan ide, pikiran, dan perasaan. Tujuan. Komunikasi interpersonal antara terapis dengan anak autis sangat penting karena untuk melatih kemampuan anak dalam menyampaikan informasi melalui komunikasi verbal atau oral menggunakan media linguistik bahasa. Untuk mereka yang masih mengembangkan kemampuan bicara meskipun terlambat, sebaiknya mendapatkan terapi bicara untuk memaksimalkan kemampuan bicaranya. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan desain penelitian yang digunakan untuk makna dalam proses-proses komunikasi linear atau satu arah, interaktif maupun pada proses-proses komunikasi traksional. Model desain ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan makna-makna dalam gejala sosial. Simpulan, komunikasi verbal yang dilakukan orang tua dengan anak autis. Komunikasi verbal yang dilakukan secara langsung walaupun terkadang anak autis tidak memahami informasi yang disampaikan. Komunikasi verbal yang disampaikan harus secara tegas, singkat, dan jelas. Komunikasi nonverbal yang digunakan oleh orang tua dengan anak autis yaitu dengan melakukan gerakan atau isyarat. Faktor penghambat yang terjadi selama berlangsungnya komunikasi yang dilakukan antara orang tua dengan anak autis terjadinya yaitu kurangnya melakukan kontak mata ketika berlangsungnya komunikasi karena mereka akan lebih tertarik dengan benda. Kurangnya konsentrasi dan perilakunya yang hiperaktif sehingga sulit untuk dapat mengontrol keadaan. Pendahuluan. Secara etimologis, terapi adalah mengobati suatu penyakit. Kondisi patologis bicara adalah media komunikasi secara oral yang menggunakan simbol-simbol linguistik, di mana dengan media ini seseorang dapat mengekspresikan ide, pikiran, dan perasaan. Dengan demikian, istilah terapi bicara memiliki pengertian yaitu cara atau teknik pengobatan terhadap suatu kondisi patologis di dalam mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan ke dalam bentuk ekspresi verbal atau media komunikasi secara oral. Selain bahasa yang bersifat verbal, terapi ini juga dapat melatih bentuk bahasa nonverbal. Terapi ini mengembangkan dua hal untuk hasil yang optimal. Hal yang pertama adalah mengoptimalkan koordinasi mulut agar dapat menghasilkan suara membentuk kata-kata. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia karena dari komunikasi terjadi interaksi antara komunikator dan komunikan sehingga terjadi sebuah hubungan antara komunikator dan komunikan. Bahkan lewat komunikan bisa mempengaruhi orang yang menjadi pasangan dalam berkomunikasi. Kebutuhan dalam berkomunikasi ini tidak hanya dirasakan untuk orang yang normal saja, namun juga untuk orang yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini anak autis. Anak autis yang memiliki berbagai macam permasalahan dalam berkomunikasi dan juga berrelasi juga merupakan makhluk sosial mereka dan membutuhkan sebuah relasi yang bisa terbangun lewat komunikasi. Namun anak autis itu sendiri memiliki keterbatasan dalam perbendaharaan kata sehingga anak autis memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, terutama untuk mengungkapkan apa yang ada di benak anak autis itu sendiri. Mereka cenderung memendam dan menunggu adanya pancingan diri dari orang lain untuk mengungkapkan apa yang ada di benaknya.
Untuk menangani realita tersebut, perlu adanya sebuah lembaga formal yang memadai dan memfasilitasi terapi tersebut. Secara formal, lembaga terapi yang mengkhususkan untuk menangani autis baru berdiri pada tahun 1999. Sedangkan kasus autis di Indonesia sudah ditemukan sejak tahun 1992. Metode penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan desain penelitian yang digunakan untuk makna dalam proses-proses komunikasi linear atau satu arah. Interaktif maupun pada proses komunikasi tradisional. Model desain ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan makna-makna dalam gejala sosial. Peneliti deskriptif ini mengganti suatu objek, menjelajahi dan komunikasi interpersonal, dan menemukan pengetahuan yang lebih dalam khususnya mengenai proses komunikasi interpersonal orang tua dengan anak autis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur, wawancara, dan observasi lapangan. Teknik penentuan informasi adalah dengan teknik snowball sampling dengan kriteria orang tua yang lebih banyak waktu mengasuh anak autis di rumah, bukan bekerja full time. Kajian teori. 1. Proses komunikasi verbal orang tua dengan anak autis. Melakukan komunikasi secara verbal dengan anak autis tidaklah mudah, karena anak autis sendiri sulit berkonsentrasi ketika melakukan komunikasi verbal. Komunikasi secara verbal mampu mengungkapkan suatu perasaan, misalnya anak autis mengungkapkan emosionalnya ketika sedang mengalami tantrum. Komunikasi verbal dalam menyampaikan pesan melalui bahasa dan mengungkapkan suatu makna yang harus mengerti. Karena setiap manusia akan mengerti tersebut dengan berbeda-beda tergantung dari keluarga. Bahasa juga harus tersusun secara terstruktur menjadi sebuah kalimat yang dapat dimengerti. Ketika anak autis sedang merasakan asik dengan dirinya sendiri, biasanya mereka akan melakukan sesuatu dengan bermain, seperti memainkan jari tangannya, memutarkan benda yang sedang anak autis pegang, memperhatikan benda yang berputar, kipas angin, memecah sendiri, bertepuk tangan, dan lain-lain. Ketika anak autis sedang hiperaktif yang berlebihan melalui intonasi suara keras dan lebih tegas orang lain. Bahkan dirinya sendiri ketika anak autis menyakiti orang lain atau dirinya sendiri. Orang tua akan bertindak dengan cara memberitahu bahwa hal tersebut dapat membahayakan dirinya hingga orang lain. Komunikasi yang disampaikan berupa kata penegasan melalui penyampaian pesan dengan intonasi yang tinggi dan cara yang tegas. Yang kedua, proses komunikasi nonverbal orang tua dengan anak autis. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan isyarat atau simbol. Misalnya ketika orang tua mengajarkan atau memperkenalkan sesuatu benda pada anaknya, anak autis akan menunjukkan tersebut dengan sedikit pesan yang disampaikan dengan maksud memberitahukan nama benda yang ditunjuknya. 1. Pengulangan. Pengulangan merupakan komunikasi nonverbal yang sangat sederhana dan lebih sederhana dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang kedua, kontradiksi. Kontradiksi yaitu perilaku nonverbal yang bisa dilakukan secara berbeda dengan perilaku verbal. Yang ketiga, substitusi. Substitusi yaitu di mana perilaku nonverbal dapat mengganti dari perilaku verbal. Yang keempat, pelengkap yang dimaksudkan yaitu bahwa perilaku dari nonverbal dapat melengkapi pesan verbal yang disampaikan. Yang kelima, memberikan tekanan. Memberikan tekanan yang dimaksud adalah menekankan pada intonasi yang telah diciptakan. Yang keenam, relating atau regulating. Meningkatkan suatu hubungan yang sudah terjalin, kemudian berusaha untuk tetap mempertahankan
melalui pola asuh atau keteraturan yang sudah ditetapkan atau permanen. 3. Hambatan komunikasi interpersonal orang tua dengan anak autis. Berikut adalah hambatan yang terjadi pada anak autis. Yaitu 1. Anak autis cenderung sulit untuk berbicara dengan jelas, maka dengan melakukan terapi bicara akan membantu anak autis belajar secara perlahan untuk dapat berbicara dan berkomunikasi dengan artikulasi yang jelas, sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti. Yang kedua, anak autis mengalami kesulitan ketika berbicara dengan orang lain. Yang keempat, anak autis kesulitan untuk melakukan interaksi dengan orang lain atau sebayanya. Yang kelima, masalah atau gangguan pada bidang komunikasi, misalnya perkembangan bahasa yang dialami lambat atau bahkan sama sekali tidak ada. Yang keenam, masalah atau gangguan pada bidang sensori. Misalnya anak autis cenderung tidak menyukai adanya sentuhan seperti mendapatkan pelukan. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Proses Komunikasi Interpersonal Orang Tua dengan Anak Autis, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Komunikasi verbal yang dilakukan orang tua dengan anak autis, komunikasi verbal yang dilakukan secara langsung, walaupun terkadang anak autis tidak memahami informasi yang disampaikan. Komunikasi verbal yang disampaikan harus secara tegas, singkat, dan jelas. Jadi, menyampaikan komunikasi verbal secara langsung pada inti yang ingin disampaikan. Komunikasi verbal juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode gambar. Metode ini dilakukan untuk memperkenalkan beberapa benda dengan gambar yang warna-warni agar anak lebih tertarik. Komunikasi verbal yang disampaikan orang tua kepada anaknya berupa kata-kata perintah. Misalnya untuk menutup pintu, menutup jendela, membuang sampah, dan lain-lain. Beberapa kata perintah tersebut digunakan agar dapat membangun kemandirian pada anak. Karena bagaimanapun juga anak autis harus bisa mandiri demi masa yang akan datang. Walaupun dalam melakukan kegiatan sehari-harinya masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Kedua, komunikasi nonverbal yang digunakan oleh orang tua dengan anak autis yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan atau isyarat. Biasanya jika ada sesuatu hal atau benda yang diinginkan, anak autis akan menunjukkan benda tersebut tanpa memberitahu apa yang dia inginkan, sehingga membuat kita sebagai orang di sekitarnya harus lebih memahami gerakan atau isyarat yang disampaikan ketika adanya suatu larangan, yaitu dengan menggunakan telunjuk tangan yang diacungkan dan menggerakkannya. Ketika anak autis merasakan ketidaknyamanan, maka dia bisa melakukan hal-hal yang di luar batas. Misalnya tiba-tiba mengamuk dan mengacak-macak benda yang di sekitarnya. 3. Faktor penghambat yang terjadi selama berlangsungnya komunikasi yang dilakukan antara orang tua dengan anak autis terjadi, yaitu kurangnya melakukan kontak mata ketika berlangsungnya komunikasi, karena mereka akan lebih tertarik dengan benda. Kurangnya konsentrasi dan perilaku yang hiperaktif sehingga sulit untuk mengontrol keadaan. Hambatan lainnya yaitu anak autis cenderung sulit untuk berbicara dengan jelas, mengalami kesulitan ketika berbicara dengan orang lain. Anak autis cenderung berbicara tidak jelas dan itu membuat orang lain tidak mengerti apa yang dia maksud. Anak autis kesulitan untuk melakukan interaksi dengan orang lain atau sebayanya, masalah atau gangguan pada bidang komunikasi dan sensori. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan bila ada lebihnya nggak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.